Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1903 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Elia di tepi sungai Kerit. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Ahab menjadi raja Israel. Kita tahu bahwa pada saat itu, kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua. Kerajaan utara atau disebut Israel, ibu kotanya Samaria. Sementara kerajaan selatan itu oleh suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Mereka bersatu. Dan ibu kota kerajaan selatan adalah Yerusalem. Jadi zaman itu terjadi kontra, saudara, antara kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Saudara, di dalam pemerintahan Ahab, dia tidak hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti orang tuanya, seperti nenek moyangnya, yaitu Yerobeam. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kehidupan raja-raja Israel itu, ukuran standarnya itu seperti dengan Daud. Jadi apakah mereka hidup seperti Daud atau tidak? Kalau mereka hidup seperti Daud, berarti mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kalau mereka tidak hidup seperti Daud, itu berarti mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun Asera, patung yang menjadi puja-puji bangsa Israel pada saat itu. Dia mengajak seluruh rakyat Israel untuk menyembah patung Asera yang dibuat oleh Raja Ahab. Ini tentunya menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menegur Raja Ahab. Dan Tuhan mengutus Nabi Elia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan ini dari sudut pandang Nabi Elia sebagai hamba Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, sebagai hamba Tuhan, kita harus belajar dari Nabi Elia. Yang pertama apa? Berani menyampaikan kebenaran. Saudara, kita tahu bahwa Raja Ahab memerintah dengan tirani, saudara. Artinya dia memerintah dengan otoriter, dengan kekuasaan yang luar biasa, ditakuti oleh banyak orang. Terlebih lagi dia mengambil istri yang bernama Isabel. Wah, tambah jahat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dengar ini baik. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Walaupun yang kita tegur itu, yang kita nasihati itu seperti Ahab. Yang kejam, yang tiran, yang penuh adik kuasa yang bisa saja dapat mencelakai kita. Tapi dengar ini baik. Sebagai hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Amin. Saudara lihat ayat 1. Berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Amin. Saudara, perhatikan. Elia mengatakan itu di depan Raja Ahab yang jahat, yang bisa saja merenggut nyawa dari Elia. Tapi sudah perhatikan, Elia nggak takut ketika dia mengatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat perkataan Elia penuh kuasa. Amin. Saudara, dia berkata bahwa tahun-tahun ini tidak akan turun hujan. Dan itu terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini ya, para hamba-hamba Tuhan. Perkataanmu itu penuh kuasa. Amin. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, itu ada kuasanya, saudara. Saya percaya apa yang keluar dari kata-kata kita, dari mulut kita, itu merupakan doa. Jadi kalau itu baik, itu akan terjadi hal-hal yang baik. Tapi kalau yang keluar itu tidak baik, saudara, itu juga yang akan terjadi. Ada kuasa di balik setiap perkataan kita. Apalagi kita hamba Tuhan. Amin. Makanya selalu saya katakan, hamba Tuhan itu, apa yang dia katakan harus dia lakukan. Harus dia kerjakan. Jangan sampai sudah mengucapkan janji, tapi dia tidak menepati janjinya. Itu bahaya, saudara. Kalau saudara sudah tidak menepati janji saudara, artinya saudara sudah bohong, saudara. Saudara mau keluar-keluar sampai berbusa-busa pun orang sudah nggak mau dengar lagi, saudara. Makanya sebagai hamba Tuhan, apa yang kita ucapkan, kita harus lakukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa perkataan itu dahsyat. Orang-orang percaya harus paham ini. Terlebih lagi hamba Tuhan. Apa yang kita ucapkan, itu ada kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus berani menyampaikan kebenaran. Jangan takut. Oh, ini orang kaya Pak Pendeta. Ini orang berpendidikan tinggi. Sehingga saudara takut salah mau ngomong dan sebagainya. Saudara jangan. Apalagi kita hamba Tuhan, mereka harus dengar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, bertobat. Amin. Jangan melawan, saudara. Karena hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran. Di balik perkataannya dia itu ada kuasa. Saudara, Tuhan menyuruh Elia untuk menghadap Ahab, tujuannya supaya Ahab bertobat. Dia sadar, waduh, ini akan kita hadapi tahun-tahun yang berat. Seharusnya mereka bertobat, sadar, kembali ke jalan Tuhan, iya kan? Tapi saudara, Ahab justru marah kepada hamba Tuhan yang menegur dia. Saudara, kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, jangan marah.
sadar diri, bertobat. Jangan seperti Ahab ini. Saudara, sebagai hamba Tuhan, harus berani menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu harus murni. Jangan sampai saudara, karena ada pejabat, ada orang kaya, nanti di saat sudah menyampaikan teguran, saudara takut mereka tersinggung dan sebagainya. Akhirnya saudara tidak menyampaikan kebenaran. Yang saudara sampaikan itu semua yang sedap didengar telinga saudara. Bertobat saudara. Kita harus menegur. Dan saudara yang ditegur jangan marah. Jangan tersinggung saudara. Kenapa? Karena isi Alkitab itu semua teguran saudara. Jadi kalau saudara tersinggung saudara akan celaka. Kalau saudara merasa, aduh firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi, bertobat. Amin. Saudara, yang pertama kita belajar dari sudut pandang Elia sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara, jangan hanya membaca Alkitab hanya di saat-saat tertentu. Kalau kita ditugaskan untuk berkhotbah, baru saudara mau baca firman Tuhan, padahal status saudara hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu harus selalu baca firman, mendasari segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Amin. Itu dasar dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, maka kita akan peka pada suara Tuhan. Amin. Firman timbul dari apa? Pendengaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau bertumbuh, kita mau menghasilkan buah, kalau kita hanya membaca firman Tuhan hanya seminggu 2 kali. Itu pun hanya di gereja, dan juga mungkin di komsel dan lain sebagainya. Saudara, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan supaya apa? Kita peka pada suara Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan itu tepat. Amin. Jangan sampai saudara tidak mengenali suara gembala saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya, saudara akan tersesat. Betul? Saudara dengar ini baik. Saudara harus mendengarkan suara firman Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Supaya apa? Saudara peka pada suara Tuhan. Yang ketiga, taat saja saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, Elia taat pada apa kata firman. Saudara perhatikan ayat 5. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, apa kata firman? Kita harus taat. Kita harus tunduk pada perkataan firman. Amin. Saudara, jangan membangkang, jangan melawan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati apa kata firman Tuhan kepada kita. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kita harus mengasihi Tuhan seperti itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita seperti apa kata firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni, ya kita harus mengampuni sebagai bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang kan, apalagi hamba Tuhan, banyak loh yang sakit hati. Kalau dia di dalam pelayanannya, dia merasa dia hebat, dia sudah banyak pengerja, dan pengerjanya sudah lebih sukses daripada dia, jemaat pengerjanya lebih banyak daripada dia, saudara. Akhirnya apa, saudara? Jadi sakit hati. Dia merasa, oh jemaat saya ini kok pindah di gereja pengerja saya dan sebagainya, saudara. Akhirnya apa? Sulit untuk mengampuni.
Banyak juga pengerja-pengerja sakit hati kepada gembalanya. Karena apa, saudara? Karena gembalanya begitu, strength. Waktu mahasiswa ini praktek ke gereja ini dan sebagainya. Dan dia merasa berat, akhirnya dia keluar, dia menjadi barisan sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan suruh mengampuni, lepaskan pengampunan. Jangan simpan sakit hati. Saudara, kalau kita menyimpan sakit hati, itu kan ibarat benih yang bertumbuh di semak belukar. Saudara, hati kita penuh dengan kebencian, kemarahan, saudara, membuat kita nggak akan bertumbuh, saudara. Kita akan menderita. Saudara, taat saja apa kata firman. Kalau Tuhan suruh saudara berkorban untuk pekerjaan Tuhan, lakukan saja sebagai bentuk ketaatan. Karena saya percaya, saudara, ketika kita taat, Tuhan akan mencurahkan berkat buat kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang taat. Sama seperti saudara kan. Saudara misalnya pergi keluar, terus saudara memberi tugas kepada anak saudara. Nanti masak nasi ya, nanti nyapu bersih-bersih. Saudara, ketika saudara pulang, saudara mendapati anak saudara tidak melakukan apa yang saudara tugaskan. Saya mau tanya, saudara senang apa kecewa? Marah. Saya percaya saudara akan kecewa dan marah. Tapi kalau saudara pulang, saudara mendapati anak saudara melakukan apa yang saudara sudah perintahkan, dia taat. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Senang atau marah? Saya percaya saudara akan senang. Dan sebagai ungkapan bahagia saudara karena anak saudara melakukan apa yang sudah perintahkan, pasti saudara akan memberikan dia hadiah. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan ketika kita taat pada firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah senang melihat saudara taat. Sebaliknya ketika kita nggak taat, kepala batu, keras hati saudara, membuat Tuhan itu nggak senang dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat saja pada firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita mau belajar taat. Amin. Dan yang terakhir saudara, percaya saja kepada Tuhan. Jangan khawatir saudara. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan saudara. Lihat ayat 4 dan ayat 6. Engkau dapat minum dari sungai itu dan apa? Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari sudut pandang Nabi Elia sebagai hamba Tuhan. Percaya saja. Jangan pikir, aduh nanti itu bagaimana nanti di sungai Kerit. Kenapa nggak di sungai Yordan yang airnya banyak? Kenapa harus di sungai Kerit? Saudara, kalau firman Tuhan perintahkan kita pergi ke sana, taat saja, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Sudah perhatikan di ayat 4. Dan burung-burung gagak apa? Telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sebelum Elia pergi ke sana, Tuhan telah. Arti kata telah apa? Sudah. Bukan akan. Kalau akan itu kan, kalau Elia lakukan dulu, maka itu akan Tuhan sediakan. Tapi ini, sebelum Elia pergi ke sungai Kerit, Tuhan telah perintahkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja. Kalau Tuhan sudah perintahkan kita kemana, kita pergi, saudara, jangan khawatir. Jangan takut. Waduh ini nanti bagaimana, saudara. Tuhan sudah sediakan. Yang pastinya yang paling terbaik buat saudara dan saya. Amin. Seperhatikan ini, yang menyediakan ini burung gagak. Burung gagak ini terkenal serakah, saudara. Dia nggak suka berbagi, saudara. Dia serakah. Tapi saudara lihat, burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memelihara Elia di sungai Kerit itu. Beri makan apa?
Roti, saudara. Wah, roti. Saya percaya roti ini nikmat sekali, saudara. Amin. Daging, saudara. Wah, luar biasa terpenuhi kebutuhan Elia di masa-masa sulit itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersaksi dalam pelayanan bersama dengan tim saudara, kita sering keluar kota saudara, sampai seminggu dan sebagainya. Kita bulan Oktober ini berencana pergi ke Papua untuk pelayanan, baik itu KKR dan juga untuk pelayanan pemulihan dan sebagainya. Saudara, membutuhkan dana yang begitu besar. Tapi kami melihat pengalaman-pengalaman kami sebelumnya. Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi, untuk menyediakan segala keperluan kebutuhan selama kami melayani. Dan itu sudah kami lalui, saudara. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat, kalau ini untuk Tuhan, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan. Dalam pelayanan audio renungan, hari ke-1000, hari ke-1500, saudara 5 tahun kemarin audio renungan mengudara tanpa absen 1 hari pun. Dan nanti bulan Desember, tanggal 12 itu hari ke-2000, saudara. Kita berencana untuk mengadakan pelayanan-pelayanan hari-hari itu. Kenapa? Kita memperingati hari ke-1000, hari ke-1500, 5 tahun audio renungan ini. Karena kita melihat Tuhan menyediakan segalanya. Amin. Tuhan yang mengatur semuanya. Ketika kita melangkah untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti kirim burung-burung gagak untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan kebenaran firman, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan semuanya. Saudara jalani saja. Tuhan yang mengatur semua. Amin. Saudara, hari ini kita belajar sebagai seorang hamba Tuhan dari sudut pandang Elia sebagai nabi Tuhan. Yang pertama, kita belajar sebagai hamba Tuhan, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Di saat kita berhadapan seperti seorang Ahab yang tiran, yang jahat, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan harus peka pada suara Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar taat saja, sudah. Apa kata Tuhan? Taat saja. Yang keempat, kita belajar percaya bahwa Tuhan sudah sediakan segala apa yang kita butuhkan. Jangan khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, pakai. Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya. Asal apa? Percaya saja. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya pada firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Kita hanya hamba. Kita hanya melakukan tugas kita. Segala keperluan kebutuhan kita, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberi umur panjang, kesehatan buat mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.